Shalom, jemaat Kristus yang terkasih, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita beribadah kepada Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersama beribadah di rumah Tuhan, tapi kita bisa bersama beribadah melalui media sosial ini. Mari kita memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari buku Ende nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 557 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 179 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 434 ayat 1.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari surat yang pertama, Petrus yang pertama, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 5, kita baca secara responsoria. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 715 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 1.
Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sungguh bersyukur kita hari ini boleh mendengarkan firman, boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Sudah 1 bulan bangsa dan negara kita harus dirongrong oleh penyakit virus pandemik corona. Tapi sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita dipanggil untuk bersama-sama tetap berdoa, untuk bersama-sama tetap beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk melipat tangan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini di Minggu Quasimodogeniti diambil daripada Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai demikianlah firman Tuhan. Rindu bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya yakin dan percaya selama 1 bulan ini kita mengalami kerinduan yang sangat mendalam untuk boleh duduk bersama-sama, berkumpul seperti sedia kala, untuk boleh bertemu, bercengkrama tanpa perlu ada batasan, tanpa perlu ada jarak, untuk datang berkumpul, bertemu dalam sebuah kenyamanan dan kebahagiaan tanpa ada ketakutan. Tapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita saat ini, apapun yang menjadi ketakutan kita, kegelisahan kita, janganlah kita surut untuk beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi mundur. Tetapi disinilah saatnya, inilah waktunya keluarga sebagai gereja terkecil. Keluarga sebagai lingkungan pertama sekali setiap kita untuk pergi, untuk melakukan aktivitas, duduk bersama-sama. Duduk bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6 merupakan sebuah kerinduan dari pemazmur yang bernama Bani Korah. Di saat mereka terbuang, di saat mereka tertindas dan tersiksa sebagai hamba dan budak, bukan lagi sebagai orang merdeka, tetapi disitulah mereka tetap berseru. Bahkan di ayat 42, pasal 2, pasal ayat 2, bahkan di ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair.
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Disinilah seharusnya kita meletakkan iman kita. Bukan kepada ketakutannya, bukan kepada kegelisahannya, bahkan bukan kepada keadaannya. Kalau engkau gelisah hari ini, kalau Bapak Ibu saudara-saudari takut dan cemas, apa yang akan kami makan untuk minggu depan, bagaimana pekerjaan suami saya, bagaimana sekolah anak saya, bagaimana nanti kehidupan kami ke depan. Firman Tuhan hari ini, biarlah kita semakin haus dan rindu untuk datang kepada Allah. Di saat kita haus dan rindu untuk datang kepada Allah, di saat itulah kita memperoleh kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sehingga sukacita kita, kebahagiaan kita bukan ditentukan dari keadaan. Sukacita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih tidak ditentukan daripada apa yang kau alami saat ini. Tetapi kita memiliki keyakinan ada Tuhan yang begitu kuat untuk menopang kita. Ada Tuhan yang begitu sangat-sangat perhatian kepada kita untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang untuk mendengar setiap seruan kita. Maka hari ini, di minggu ini, Minggu Quasimodo Giniti, kita telah merayakan Paskah minggu lalu dengan suasana yang lain daripada biasanya. Tetapi disinilah orang Kristen harus semakin bergantung kepada Tuhan. Harus semakin rindu untuk memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk menghilangkan masalah ini. Bukan berarti untuk melenyapkan keadaan ini. Tidak. Firman Tuhan di ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dalam keadaan gelisah, gundah gulana, tetapi pemazmur ingatkan, mari melangkah maju. Orang yang beriman pertama sekali di Minggu Quasimodo Giniti, Kristus yang sudah bangkit memanggil kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari melangkah maju. Jangan mundur, jangan berhenti di keadaanmu. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Tangan Tuhan cukup kuat dan Dia mendengar seruan kita. Maka mari berjalan maju. Mari berjalan maju di tengah kepadatan persoalan. Mari melangkah dalam segala kegelisahanmu. Jangan pernah mundur. Dan yakinilah, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Disinilah saatnya Minggu Quasimodo Giniti. Seperti bayi yang baru lahir, yang haus di susu yang murni. Demikian kita juga haus akan firman Tuhan. Demikian jugalah keluarga Kristen haus, begitu sangat tergantung. Bayi yang baru lahir itu tidak bisa lepas daripada ibunya. Demikian jugalah kita. Kita tidak bisa lepas daripada Tuhan untuk bisa melalui persoalan ini. Maka mari melangkah maju. Jangan mundur, jangan berhenti. Mari melangkah bersama Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita melangkah bersama Tuhan, di ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah, karena itulah kita mampu bersyukur. Di saat kita berharap kepada Allah, maka kita akan dimampukan untuk bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di kondisi saat ini
Virus corona itu tidak memandang hanya si kaya atau si miskin, hanya yang berada atau yang tidak punya apa-apa. Dia merongrong setiap kita. Dia merongrong setiap kita dan menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Tapi firman Tuhan di Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita selama ini. Berserahlah kepada Tuhan yang sudah menaungi setiap langkah kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan Allah yang menyertai kita hari yang lalu, Dia juga yang akan menyertai kita untuk hari ini dan hari yang ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama keluar dengan cara menjaga diri kita. Ketika bangsa, pimpinan, pemerintah mengingatkan kita untuk menjaga diri kita, untuk mengurangi pergerakan kita. Bahkan kalau itu menurut kita seperti menyiksa kita, mari lakukan ini bersama-sama. Jangan keraskan hatimu. Tapi mari mintalah kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, kuatkan keluarga saya. Tuhan, mampukan kami untuk keluar dari setiap persoalan ini. Dan di saat kita boleh keluar bersama-sama, disitulah kita boleh bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan hari ini, mari melangkah maju. Dan yang kedua, pastikan kita berharap kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mari kita berharap kepada Allah yang mengetahui betul apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari berharap kepada Allah untuk melalui setiap lika-liku persoalan ini. Dan sebagaimana rusa yang haus, kita haus akan firman Tuhan. Kita haus akan firman yang menguatkan kita. Kita haus akan penyertaan Tuhan yang boleh memampukan kita melangkah maju. Mari kuatkan saudara-saudarimu untuk menahan dirinya tidak keluar. Mari saling peduli satu dengan yang lain. Apa yang dia butuhkan. Dan saat ini bila keluargamu berduka, dan saat ini bila keluargamu bersedih, di saat ada keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Karena tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong kita, dan Dia mendengar setiap seruan kita. Mari berseru kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan dengan sebuah ketulusan hati. Mari tetap berseru kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah maju. Di saat itu, kita akan mampu melangkah maju ke depan, melewati setiap persoalan ini, kepadatan persoalan ini, dan tetap berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah selalu menyertai kita. Selamat hari Minggu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada minggu hari ini, bahwa tangan Tuhan cukup panjang dan Engkau selalu mendengar setiap seruan kami. Bapa dalam surga, hari ini kami berseru sebagaimana rusa yang haus dan rindu akan firman-Mu. Demikian jugalah Tuhan, kami haus akan kekuatan daripada-Mu. Kiranya Tuhan, hanya kepada Tuhanlah kami mampu untuk melewati segala persoalan ini. Hanya kepada Tuhanlah kami menggantungkan iman dan harapan kami. Kami menggantungkan segala keadaan kami, sehingga kami tidak cemas, kami tidak gelisah, tetapi kami yakin ada Tuhan yang akan menguatkan kami. Bapa dalam surga, kiranya Engkau yang menguatkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap kegelisahannya.
yang berada dalam kesulitan ekonomi saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan, yang saat ini berada terbaring lemah. Kiranya Tuhan, tangan-Mu lah yang memberikan kesembuhan. Bahkan yang saat ini sedang berduka, oleh karena Tuhan terlebih dahulu memanggil orang yang mereka kasihi. Tuhan yang menghibur mereka. Tuhan yang menjadi batu sandaran, batu penjuru tempat kami mengadu. Kiranya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah untuk boleh menjalani kehidupan ini. Dan kami yakin kami mampu melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami, berkati seluruh para medis yang berjuang, yang berjerih lelah, memikirkan, berusaha menjaga kami. Kira Tuhan, Engkau yang tetap memberkati mereka, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama keluar. Kami boleh bersama-sama melangkahkan kaki kami keluar dari segala persoalan ini, bahkan virus pandemik ini. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati setiap kami satu persatu dalam setiap keadaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku WND nomor 357 ayat 1, sambil mengumpulkan persembahan, dan persembahan dapat ditransfer ke rekening Huria ataupun diserahkan ke sintua kelompok masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan Allah selalu memberkati kita.